Perkenalkan, nama saya Santo Gabriel Frederick Hieronymus dengan NIM 45220045 dari kelas 2B D4 Administrasi Niaga. Sekarang, saya akan mempresentasikan tentang penilaian saham dan obligasi. Yang pertama, investasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi adalah merupakan penanaman uang atau modal pada suatu proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai meluangkan waktu, uang, atau tenaga untuk keuntungan pada masa depan. Jadi, investasi dapat diartikan membeli suatu yang diharapkan pada masa yang akan datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Investasi pasar modal. Investasi pasar modal adalah dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Aset sama dengan saham. Keuntungan sama dengan capital gain dan dividen. Capital gain adalah selisih harga jual beli efek. Dividen, pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemilik saham. Menganalisa saham. Dalam menganalisa saham, kita memakai dua analisis, yaitu technical analysis dan fundamental analysis. Yang pertama, technical analysis, yaitu menggunakan data masa lalu dalam bentuk graf atau grafik untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa depan. Sedangkan fundamental analysis, yaitu menggunakan laporan keuangan, informasi industri terkait, ataupun menganalisa kondisi ekonomi. Dalam berinvestasi, kita akan mendapat 6, yaitu dana, wahana investasi, tujuan, jangka waktu, untung maupun risiko. Instrumen investasi. Dalam berinvestasi, kita bisa menginvestasikan emas, rumah, barang-barang, dan kendaraan. Saham preferen mempunyai 3 karakteristik, yaitu yang pertama, mempunyai karakteristik gabungan antara saham dan obligasi. Yang kedua, membayar dividen seperti saham biasa, tetapi besarnya berdasarkan presentasi tertentu dari nominal saham preferen seperti obligasi. Yang ketiga, jika perusahaan gagal membayar dividen, maka perusahaan tidak dapat dibangkrutkan atau tidak seperti obligasi. Penilaian saham. Nilai atau harga saham adalah present value dari aliran kas yang relevan yang akan diterima oleh pemegang saham di masa mendatang. Aliran kas yang relevan ada 2, yaitu dividen atau D dan capital gain atau loss. Tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk saham akan diberi kode KS. Obligasi. Definisi obligasi yaitu surat utang yang dikeluarkan suatu perusahaan atau negara, adanya pembayaran bunga kupon yang tetap untuk setiap periode. Dan kalian bisa melihat contoh obligasi di bawah ini. Istilah penting obligasi. Yang pertama, nilai nominal atau par value nilai yang akan dibayar penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua, tingkat bunga kupon atau coupon rate adalah tingkat bunga yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi. Yang ketiga, tingkat keuntungan yang disyaratkan adalah tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung present value dari aliran kas obligasi. KD adalah tingkat bunga bebas risiko plus premi risiko. Yang keempat, tanggal jatuh tempo atau maturity date adalah saat di mana obligasi jatuh tempo dan nominal obligasi dilunasi oleh penerbit obligasi.
Beberapa pengertian yield dalam obligasi. Yield to maturity atau YTM adalah tingkat keuntungan yang diperoleh investor jika obligasi tersebut dipegang sampai jatuh tempo atau maturity date. Yang kedua, yield to call atau YTC adalah tingkat keuntungan yang diperoleh investor jika obligasi tersebut dilunasi atau sebelum jatuh tempo. Yang ketiga, yield obligasi adalah hasil dari bunga dibagi dengan harga pasar obligasi. Dan ini merupakan kata-kata motivasi, yaitu kekayaan tidak ditentukan oleh investasi, tapi ditentukan oleh perilaku investor, oleh Grant Cardone. Sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.